Yang kami hormati, yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Dr. Novita Hardeani Sari STMT PhD, Kak Sinta Tiara serta para dosen, serta seluruh para peserta webinar yang sudah hadir dan antusias. Selamat datang di webinar kita lanjutan malam hari ini dengan tema tips dan trik memahami metodologi penelitian tugas akhir. Perkenalkan, saya Vena Deliandini yang akan memandu jalannya acara hari ini hingga selesai. Bagi teman-teman yang juga hadir di sesi sebelumnya, pasti masih ingat betapa serunya kita membahas tentang ngulik ide penelitian dari bingung jadi beres. Di sesi itu kita banyak banget belajar tentang bagaimana menemukan topik atau ide skripsi yang relevan, visible, dan tentunya sesuai minat. Nah, setelah punya ide, tantangan berikutnya yang sering bikin mahasiswa galau adalah metodologinya. Ini tuh penelitiannya kualitatif atau kuantitatif ya. Terus biasanya tuh pengumpulan datanya tuh pakai apa? Kalau studi pustakanya, metodenya bagaimana ya? Kalimat-kalimat seperti itu sepertinya terdengar familiar ya. Rekan-rekan semuanya tahu bahwa menyusun tugas akhir atau skripsi seringkali menjadi momok tersendiri, terutama saat masuk ke bab metodologi penelitian. Banyak di antara kita merasa bingung mulai dari menentukan jenis penelitian, memilih pendekatan, teknik pengumpulan data, hingga analisis data yang tepat. Padahal, metodologi adalah fondasi penting yang menentukan validitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian kita. Salah menyusun metodologi bisa berdampak pada keseluruhan isi skripsi, bahkan bisa menghambat proses bimbingan dan sidang. Karena itulah, webinar kali ini hadir untuk menjawab kebingungan tersebut. Kita akan bahas secara tuntas tentang metodologi penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan yang tepat, teknik pengumpulan data, hingga bagaimana menyusunnya di bab 3 secara runtut dan akademis, tapi tetap mudah dipahami. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar langsung dari ahlinya. Harapannya adalah setelah webinar ini selesai, teman-teman tidak hanya tahu apa itu metodologi penelitian, tapi juga mampu mengaplikasikannya secara tepat dalam tugas akhir masing-masing. Webinar ini dirancang sebagai sesi lanjutan yang praktis supaya teman-teman bisa langsung menerapkannya dalam penulisan tugas akhir ataupun skripsi. Jadi pastikan menyimak dengan baik-baik, mencatat hal-hal penting, dan tentunya webinar ini juga terbuka untuk sesi diskusi. Jadi silahkan siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian dari pengalaman pribadi, kebingungan saat menulis, atau bahkan kendala saat bimbingan. Jangan sungkan, karena mungkin aja pertanyaan kamu tuh juga bisa dirasakan oleh peserta lainnya. Sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan sesi dokumentasi foto terlebih dahulu. Kami mohon secara seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Tim dokumentasi silahkan dipandu untuk pengambilan gambar. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Untuk partisipasinya setelah ini kita akan masuk ke sesi inti bersama narasumber pertama. Ayo, jangan lupa siapkan catatan dan pastikan koneksi internetnya stabil. Tanpa perlu berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Novita Hardeanisari STMT PhD. Beliau akan membagikan ilmu, pengalaman, tips, dan trik dalam memahami serta menyusun metodologi penelitian secara tepat dan mudah dimengerti. Selamat malam, Ibu Novita. Malam, Mbak Vena. Salam kenal. Salam kenal, Ibu Novita. Waktu dan tempat saya persilahkan, Ibu. Oke, terima kasih. Em, kita punya waktu 15 menit dari agenda yang saya baca. Eh, ini enakan saya share dulu. Bisa
bisa saya jadi ini host juga, co-host untuk bisa sharing, Sudah Ibu, sudah sharing. saya jadikan host. Oke, thank you. Bentar ya. Oh, dear God. Kalau bicara metodologi, saya langsung aja ya, karena waktunya cuma 15 menit. Kalau kita bicara metodologi, em, saya assuming semua yang ada di sini sudah mengikuti kelas metodologi, betul kan? Benar nggak? Betul, betul Ibu. Saya Oke. sudah. Ah, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, ya. Saya personally lebih ke kualitatif, tapi at some point ketika kita mau dapat lebih apa ya, stronger opinions, saya ngerasa bahwa mixed method itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Jadi it's very important if you at least familiar dengan dua metodologi ini. Apapun yang nanti kalian akan pilih, itu tergantung pada bagaimana kalian mau fokus dengan eksplorasi yang mau kalian lakukan dengan studi kalian. Ya, saya rasa the flow step-step untuk melakukan research bisa dilihat di sini. Pertama kan pastinya kalian punya topik ya. Kemarin minggu lalu udah bahas kayaknya mencari ide. Mungkin bisa di-sharing siapa yang ikut minggu lalu. Saya bisa sedikit punya gambaran seberapa pemahaman kalian. Mungkin kalian udah juga punya topik yang mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi. Siapa yang mau come up and then tell more about the topiknya? Ada berapa mahasiswa di sini ya? Ada berapa yang hadir ya? Kayaknya saya lihat tadi cukup banyak. Coba, saya selalu ngalamin kalau saya bertanya gitu, tiba-tiba silence. Padahal nggak diapa-apain kan, cuma nanya doang. Atau Mbak Vena belum belum ngambil skripsi kan? Sedang Ada. tugas akhir, Ibu. Tapi untuk Apa? yang sedang melakukan tugas akhir, Ibu. Cuman untuk Berarti, yang sesi sebelumnya, saya nggak sempat mengikuti, Bu, karena memang lagi bentrok dengan pekerjaan, Ibu, seperti itu. oke, siapa yang kira-kira bisa sharing apa yang didapat minggu lalu? Saya boleh, Bu, mungkin Oke, sedikit sharing. Ya, kemarin narasumbernya ada Pak Iksan dan Kak Raffi. Ini beberapa mhm, catatan yang saya catat ya, Bu, ya. Yang pertama, paradigma penelitian. Itu ada positivistik, konstruktif, konstruktivistik, dan kritisism. Positivistik itu kayak seperti ada asap, ada api. Kalau konstruktif itu seperti ada asap, tapi belum belum tentu ada apinya nih. Dan kritisism itu eh, menggali sampai dalam tentang sebuah fenomena yang ada. Dan juga eh, sejauh ini kamu untuk paham nggak? Kenapa kamu masih memahami paradigma? ya sejauh ini sih yang saya tangkap cukup paham sih untuk dasar-dasarnya paradigma. Oke, next question. Bagaimana kamu mengkorelate itu dengan topik kamu? Ah, topik maksudnya topik yang sedang saya ini. Ya, Saya kamu belum udah mulai nulis apa masih cari ide atau saya nggak tahu stage kamu di mana sekarang? Saya masih ini sehabis PKL, Bu, PKK. Baru habis PKK. Sudah mulai memikirkan topik yang kira-kira mau kamu explore di skripsi kamu? Kemungkinan sih tentang komunikasi politik, Bu. Kemungkinan Tentang komunikasi komunikasi politik. politik? Ya, itu the field-nya broad, itu terlalu broad. Topiknya apa? Untuk lebih dalam sih belum belum tahu ya, Bu. Kemungkinan sih akan ada hubungannya dengan partai politik dan konstituen sih. Jadi yang mau kamu lihat apanya? Bagaimana tentang kampanyenya, Bu?
kampanye misalkan partai politik, bagaimana Ya, cara saya nggak tahu menyampaikan kamu mau bahasnya apanya dari partai tersebut. cara menyampaikan mungkin visi misinya, mungkin bagaimana cara mereka eh, apa ya, mendapatkan hati masyarakat seperti itu mungkin Bu. Jadi maksud kamu kampanyenya kah? Kampanye politik mereka? Ya Oke. kemungkinan sih. Nah, kalau seandainya, let's say, kamu mau bicara soal komunikasi atau strategi komunikasi ini cuman just sample ya. Saya ngambil yang very general yang saya assuming rata-rata akan menggunakan judul itu. Strategi komunikasi kampanye politik, let's say Gerindra. Nah, kalau udah itu kamu kira-kira kalau mau saya tarik dengan paradigma yang mau kamu eh, yang tadi kamu bilang udah paham, kamu mau pakai yang mana? Positivis kah? Kemungkinan Konstruktif kah? Kritikal kah? konstruktif konstruktivistik Bu. Kemungkinan itu. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat sih politik itu nggak bisa apa ya, kadang-kadang eh, apa nggak bisa apa ya namanya, dipantau ke depannya bagaimana gitu. Kadang-kadang kita apa yang dikemukakan politisi, apa yang dikemukakan oleh elit politik, politik kadang-kadang tidak diterima secara apa ya, secara benar oleh masyarakat. Jadi harus dikonstruktif oleh masyarakat itu sendiri. Kemungkinan sih itu. Sekarang saya balik lagi nanya sama kamu. Kamu bilang tidak bisa diprediksi, tapi kamu mau neliti tentang strategi komunikasi kampanyenya. How it's correlate? Bagaimana itu nyambungnya? Berkorelasi nggak? Coba kamu pikirin dulu sebelum jawab. Nyambung nggak? Apanya yang mau kamu prediksi dari strategi komunikasi yang istilahnya kalau saya nangkep itu harusnya udah ongoing bukan? Existing bukan? Karena kan kamu mengevaluasi. Saya nggak nguji kamu loh, saya cuma ngajak kamu berdiskusi secara logis saja. Menurut kamu gimana? Apa hubungannya antara pernyataan kamu yang mengatakan bahwa politik itu tidak bisa diprediksi dengan strategi komunikasi kampanye partai tersebut? Kamu melihatnya sebenarnya apanya nih? Karena itu jujur ya, dua hal yang berbeda. So, oke, saya balik lagi ke paradigma. Kalau bicara paradigma, mungkin kita masing-masing punya apa ya, bahasa yang berbeda-beda atau asosiasi yang kita pakai untuk memudahkan kita sedikit memahami apa sih paradigma itu. Kalau kalau kita bicara positivisme, sebenarnya banyak contoh yang bisa kamu lihat di etnografi. Kenapa dikatakan itu positivisme? Karena terkadang budaya itu bukan sesuatu yang bisa dijustifikasi whether it's a good or bad. Ya, justru yang mesti kamu pahami adalah bagaimana you understand how that knowledge is shaping. Itu positivisme. Jadi kalau saya pakai bahasa saya, etnografi itu lebih bagaimana kamu memahami kenapa masyarakat itu memiliki karakteristik seperti itu, memiliki value, norm seperti itu. Itu positivisme. Lalu konstruktif. Contoh yang paling kita bisa lihat outputnya adalah teori. Jadi biasanya pengembangan teori itu menggunakan paradigma konstruktif. Correct me if I'm wrong ya, kalau yang mau add on, termasuk juga Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Konstruktif itu sesuatu yang istilahnya membangun sebuah model, bisa desain, bisa model, bisa framework, bisa teori. Suatu yang kamu pelajari dari fenomena yang ada sehingga kamu merasa bahwa ada sesuatu yang perlu lebih bisa dipahami kenapa itu terjadi. Sehingga ada teori baru yang
yang kamu konstruksikan di situ dari data yang kamu punya. Itu yang sederhananya ya. Implementasinya bisa lebih luas dari itu. Lalu bagaimana dengan kritikal? Kritikal itu lebih kita melakukan sifatnya evaluasi. Kita mengkritisi banyak, termasuk kalau kita bicara komunikasi politik, bagaimana atau media memframing suatu berita, atau bagaimana diskurs suatu isu itu dibahas di dalam suatu pembicaraan dan yang lain-lain, itu bisa dikatakan sebagai paradigma kritis, ya. Jadi dan itu yang membantu kamu untuk berdiri dan melihat bagaimana isu itu diangkat, isu itu mau dipelajari, isu itu mau diteliti. Apakah kamu mau melihatnya dari kacamata untuk memahami kenapa itu terjadi, atau kamu mau berdiri dengan kacamata untuk mengkritisi itu, atau kamu memberikan ide baru bagaimana itu di-develop atau di-restore atau di-recovering atau whatever it is. Itu konstruktif, ya. Lalu bagaimana dengan metodologi? Bagaimana kamu mendefine yang kamu pakai itu kualitatif atau kuantitatif? Oke, simple way, kita selalu tahu ya, kuali itu sesuatu yang sifatnya in-depth, eksplorasi. Sementara kuanti lebih bicara statistik, numerik, angka. However, kalau kita mau sedikit lebih lebih mempelajari lebih dalam dan mau takes more time, ketika kita mempelajari behavior, apakah kita bisa melakukan dengan kuantitatif? Siapa yang bisa jawab? Ketika kita mau memahami suatu persepsi publik, apakah kita bisa melakukan dengan kuantitatif? Siapa yang bisa jawab? Saya nggak tahu kalian belajar kuantinya udah apa aja. Apakah siapa yang bisa sharing? Mungkin saya biar ada gambaran materi yang kalian pelajarin tentang metodologi kuantitatif itu apa? Siapa yang bisa sharing di sini? Nanti moderator tolong remind saya kalau saya lebih dari 15 menit. Ibu mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi, Ibu. Oke. See? Saya juga nggak tahu nih gimana bicara 15 menit. Saya jawab aja ya. Yes, kamu bisa melakukan penelitian untuk mempelajari persepsi dengan kuanti. Karena kenapa? Kuanti juga bisa membuat model, bisa membuat probabilitas, bisa memprediksi bagaimana isu itu bisa kita projektifkan hasilnya. Itu menggunakan kuanti. Ya. Oke, sini kalian bisa lihat di slide saya di sini. Jadi ada step-step yang mesti kamu follow up first ya, sebagai fase 1 dan fase 2. Pertama adalah cari informasi. Oke, kalau tadi Bayu ya, tadi kalau nggak salah namanya. Bayu bilang dia tertarik untuk explore tentang komunikasi politik. Again, you need to make sure kamu itu mau ngomongin kampanye atau kamu mau ngomongin tentang apa nih yang tadi saya masih belum paham dengan kamu bilang politik nggak bisa diprediksi. Apakah kamu mau bicara kemenangan partai di dalam pemilu kah? Ya, kalau umpamanya kemenangan partai di pemilu nggak bisa diprediksi, untuk apa big data? Kenapa mereka menganalisa data itu? Dari mana itu diolah? Dan kenapa mereka bisa memberikan gambaran probabilitas? Tadi saya sudah bilang, kuantitatif itu bisa projecting model, bisa mengestimasi output, hasil yang diprediksikan, karena ada hipotesis di dalam kuantitatif. Dan itu yang menjadi sesuatu yang sangat dijual juga di
perusahaan-perusahaan market survey menjual untuk memberikan prediksi siapa yang menang, partai siapa yang menang di dalam pemilu. Dan itu kuanti kan, karena dia menggunakan statistik di situ. Lalu ketika kita bicara kuali, kapan kita bicara kuali? Kapan kita bicara kuali? Karena ini kan istilahnya again, memutuskan untuk memilih metodologi itu balik lagi kepada apa fokus riset kamu, apa background riset kamu, dan isu apa yang ingin kamu angkat. Apakah ini bicara tentang sosial fenomena, apakah ini hanya dibicara di konteks pengalaman seseorang, atau ini bicara kepada sesuatu yang sifatnya tadi, model, projecting, melihat kecenderungan, melihat probabilitas, itu kan bisa kamu bayangin ya. Itu kamu akan pakai metode apa? Kebayang? Ada yang nggak paham yang saya sampaikan di sini? Paham? Ya. Jadi kalau umpamanya, ya ini hanya salah satu contoh kualitatif. Ada fenomena study, ada case study. Apa yang membedakan? Seringkali menjadi sedikit tricky ketika membedakan apakah saya memilih fenomena atau saya melakukan case study. Fenomena clearly itu mengeksplor tentang experience seseorang. However, remind in yourself, kamu tidak bisa mendefine itu fenomena kecuali kamu punya data bahwa ada terjadi fenomena di situ. Jadi again, yang sering saya temuin di dalam tulisan kalian adalah kalian tidak cukup baca sehingga kalian tidak punya support informasi reference yang bisa dipakai untuk menjustify ataupun memvalidasi argumen atau statement kalian. Jadi ketika kalian memilih bahwa fenomena, walaupun di dalam prosesnya kalian mengeksplorasi ekspresi atau pengalaman orang terhadap suatu isu, harus ada ground-nya, harus ada data dasarnya. Kenapa kamu menjustify itu sebagai suatu fenomena, dan kenapa kamu umpamanya merasa itu adalah sebuah case study. Ya, case study itu biasanya tidak bisa di-generalize ya. Itu hanya satu sampel yang bisa dipakai yang nanti diharapkan bisa dijadikan sesuatu reference untuk penelitian-penelitian berikutnya. 15 menit cukup, Mbak Vena? Sudah? Oke. Sudah cukup Ibu, sudah 15 menit. Ya, saya rasa saya harapkan saya bisa memberikan sedikit gambaran. Further on kalian bisa bertanya dan kita bisa diskusi untuk lebih lanjut karena kan juga ada sharing dengan alumni ya. Ya, betul Ibu. Oke, saya rasa cukup. Oke, terima kasih Bu Novita atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk sesi tanya jawab. Nanti ada di akhir Ibu. Sebelum kita lanjut ke narasumber kedua, izinkan saya mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Pengisian absensi ini bersifat wajib sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat peserta webinar dan wajib menggunakan email yang baik dan benar. Jadi pastikan teman-teman mengisi semua data dengan benar. Baik, kita lanjut ke narasumber kedua, yaitu narasumber kedua kita adalah Kasinta Tiara Rini, SIKOM, yang akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Selamat malam, Kasinta. Ya, selamat malam, Mbak Vena. Sudah siap, Kasinta? Ya, sudah siap. Oke. Waktu dan tempat aku persilahkan ya. Ya, terima kasih Mbak Vena. Selamat malam. Ada Ibu Ocha, Ibu Ayu, Pak Iksan, Ibu Novi. Saya deg-degan lagi serasa kembali ke sidang. Karena waktu saya sidang tugas akhir, Ibu Novi adalah ketua pengujinya. Berikut ada Pak Iksan dan didampingi oleh Bu Ocha dan Bu Dinda selaku pembimbing. Dan tiba-tiba heartbeat di smart band saya tek, 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 tinggi sekali. Nah ini teman-teman bersyukur ya Himaku mengadakan sharing ini karena zamannya saya dulu TA dan sebelum TA itu tidak ada sharing-sharing seperti ini. Nah ini mungkin sharingnya dalam tanda petik sedikit telat buat teman-teman yang sudah ngambil TA, tapi akan sangat membantu buat teman-teman yang masih PKK seperti Mas Bayu dan juga teman-teman yang lain. Karena kan di sini judulnya memahami metodologi. Nah, kebetulan karena Bu Novi
eh, ketua sidang yang memberikan begitu banyak revisi, saya major revisi loh teman-teman. Itu jadi memang Bu Novi selalu menekankan pentingnya data. Nah, ini sebelum kita masuk lebih jauh lagi mengenai memahami metodologi, teman-teman please harus banyak eksplorasi data, baca jurnal, baca artikel, baca buku. Pokoknya semua data yang bisa dikumpulkan. Karena kalau kamu dapat dosen penguji seperti Ibu Novi atau Pak Iksan, silakan deh tuh. Tuh pasti bakal ditanya-tanya soal itu. Nah, tapi kan aku akan sharing dengan bahasa sederhana ya, karena mungkin banyak teman-teman yang masih belum bisa membedakan kualitatif dan kuantitatif itu apa. Namun sebelum kita masuk ke sini, masuk lebih lanjut, saran saya yang sudah melewati fase ini adalah pastikan teman-teman mencintai dulu nih topik yang mau dibahas. Karena nanti dalam perjalanan itu pasti saya ingat di bab 1 itu bimbingan saya kalau nggak salah sampai 4-5 kali pertemuan. Dan normalnya itu 3-4 kali, tapi saya 4-5 kali karena memang nanti dalam perjalanannya itu akan ada banyak revisi, akan ada banyak input, feedback dari dosen pembimbing, dan itu kalau teman-teman tidak mencintai topik ini, itu banyak banget yang, bukan banyak sih, ada akhirnya teman-teman yang memilih untuk berhenti di tengah jalan karena udah keburu males gitu ya, kan revisi mulu, revisi mulu. Tapi kalau teman-teman mencintai dengan topik ini, berharap bahwa topik yang teman-teman pilih bisa memberi kontribusi terhadap ilmu komunikasi, nah itu mudah-mudahan teman-teman bisa semangat sampai menyelesaikannya. Jadi Mas Bayu kalau ditanya-tanya sama Bu Novi kayak gitu harusnya seneng karena bisa dapat semacam brainstorming ya. Kalau saya tadi mendengarkan pendapat dari Mas Bayu, oh anak ini maunya ke arah strategi strategi nih kayaknya nih, strategi komunikasi nih. Kurang lebih gitu ya Mas Bayu ya. Nah, kalau strategi komunikasi itu udah jelas masuknya ke kualitatif. Jadi kenapa metodologi itu penting? Silahkan di halaman berikutnya, Mbak Mika. Mbak Mika, ya. Tanpa metodologi, aduh, saya typo. Tanpa metode penelitian itu alhasil dipastikan penelitian kita akan ngaco. Karena metode penelitian itu memastikan validitas, keandalan, dan objektivitas. Nah, dengan metode yang tepat, itu maka kita juga bisa mengumpulkan datanya tepat, menganalisanya tepat. Seperti tadi Bu Novi contohkan, antara studi kasus dan fenomenologi itu kan mirip-mirip ya. Tapi sebetulnya kalau studi kasus itu, setelah saya belajar lagi, setelah melewati sidang itu, studi kasus itu lebih dari pengalaman pengalaman dari si subjek penelitian tersebut. Tapi kalau fenomenologi itu lebih kepada pengalaman batin ya. Kali Bu Novi nanti bisa kasih feedback lagi Bu ya, perbedaan yang hakiki antara studi kasus dan fenomenologi. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memastikan metodenya mau pakai apa, dari situ teman-teman bisa melangkah nih. Cara mengumpulkan datanya bagaimana? Saya ini harusnya survei atau wawancara, observasinya seperti apa, kemudian nanti datanya dianalisa kayak gimana. Nah, itu teman-teman ibaratnya itu kan fondasi dasar kita nih. Kalau teman-teman nggak menguasai itu, nanti alhasil itu di bab 4 teman-teman juga nggak tajem gitu loh. Pembahasannya mau seperti apa, itu bakalan bisa kemana-mana. Tetapi pentingnya kenapa kita dari bab 1 itu kan sudah ada tuh metode penelitian tuh kita sudah tahu nih, oh kita mau pakai ini. Nah itu nanti ke depannya lebih enak, ke depannya lebih smooth. Karena nanti tahu kerangka pemikirannya kayak apa, kerangka penelitiannya seperti apa. Kemudian di bab 3 dijabarkan lagi nih definisi-definisinya, baru masuk ke pembahasan dan kesimpulan. Jadi kalau teman-teman masih bingung mau pakai kuantitatif, kualitatif, ya saran saya sebelum masuk ke semester TA, boleh deh diskusi sama dosen. Bu, saya kira-kira mau bahas ini nih Bu, mau bahas tentang film, mau bahas tentang apa ya? Kalau di angkatan saya itu kan ada fenomena kemarin tuh topik-topiknya tuh fenomena tentang sexting, fenomena tentang kalau Raffi tuh kalau nggak salah semacam crisis identity gitu kan. Komunikasi itu ada interpersonal, intra, macam-macam, ada strategi komunikasi. Nah, itu jadi sebelum masuk ke semester TA, diskusi sama teman, diskusi sama dosen. Kalau saya dulu sama teman-teman gitu. Jadi saya ngomong-ngomong dulu sama bocah, Wahyu, kalau Bu Novi karena kebetulan beliau di luar negeri, jadi nggak pernah ketemu ya Bu ya, gitu.
Tanya, Bu, saya mau ngebahas tentang ini nih, Bu. Gimana kira-kira saya pakai metode apa yang tepat? Jangan malu untuk bertanya sama dosen gitu. Takutnya mungkin kalau teman-teman nanya apa dimarahin atau dapat feedback yang nggak bagus. Pokoknya gini deh. Intinya kita belajar itu. Dan kalau kita belajar, kita salah, itu wajar. Tapi jangan juga datang ke dosen dengan otak kosong. Dalam arti kita nggak punya bahan apa-apa nih. Ini dosen bingung. Ya kamu tuh mau pakai teori apa? Minimal at least mau tahu teorinya mau pakai apa gitu. Kemudian at least pelajarin dulu kenapa tertarik dengan topik itu. Fenomenanya apa? Kalau fenomenanya udah ketemu, ingat kata Bu Novi, lengkapi dengan data gitu ya. Jadi jangan gunakan insting. Jangan pakai wangsit, tapi pakai data. Data dari media massa, data dari penelitian kecil-kecil terhadap sekitar teman-teman. Nah, dari situ baru tahu metodenya seperti apa. Berikutnya, Mbak Mika. Ini dibaca sambil lalu aja karena kita anak komunikasi. Jadi aku mau sharing bahwa karena kita anak komunikasi, maka tentunya tujuan penelitian komunikasi kita untuk memahami berbagai fenomena komunikasi ya. Nah, itu tadi ada komunikasi individu, kelompok dengan menggunakan metode yang sistematis dan terukur. Supaya kita bisa menjelaskan, menggambarkan, meramalkan atau memprediksi ya. Makanya tadi kata Bu Novi bilang kan suka ada big data tuh. Yang makanya itu ada polling kan teman-teman. Kalau teman-teman di usia kita sekarang kan pasti sudah mengikuti pemilihan tuh pasti sudah tahu kan hasil survei, hasil polling. Nah, itu bukan sekedar ini ya teman-teman, bukan sekedar tebak-tebakan buah manggis ya, tapi memang ada data sebelumnya nih, ada metode kuantitatif dulu nih yang digunakan. Makanya bisa keluar hasil seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini nih, aku kalau tadi kan Bu Novi canggih gitu ya, PPT-nya. Kalau aku sederhana aja nih, buat teman-teman bisa ngerti nih, bedanya kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif itu resultnya selalu angka, data, numerik. Dan itu aja ciri-cirinya ya, datanya dalam bentuk angka, instrumen terstruktur, analisis statik. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan statistik, punya kemampuan matematika, pasti seneng deh kalau ngerjakan dengan metode kuantitatif gitu ya. Contoh yang sederhana topiknya gini, hubungan antara tingkat stres dan jumlah jam tidur. Nah itu kan ada bicara tentang nominal ya, jumlah jam tidur, tingkat stresnya ada persentase. Tetapi juga ini setahu setahu saya ngambilnya kualitatif ya teman-teman. Setahu saya juga untuk kuantitatif ini bukan sembarang data, tapi memang ada apa ya? Ada ada program kali ya. Nanti buat teman-teman yang Bapak Ibu dosen mungkin bisa kasih feedback juga di kuantitatif itu seperti apa. Atau Bu Novi mungkin juga bisa kasih lanjutan lagi. Tetapi kalau kualitatif, kita tuh nanti bentuknya lebih kepada kita mengobservasi, kita melakukan wawancara yang sifatnya tematik gitu ya. Kita menggali makna, ciri-cirinya nanti bisa berupa kata, narasi, analisis secara tematik, dan kita juga terlibat aktif dalam arti melakukan wawancara. Contoh topiknya, pengalaman emosional mahasiswa saat menghadapi tekanan akademik. Nah, itu kan tidak bisa dijabarkan dengan angka ya, tetapi melainkan dengan cerita, dengan narasi. Makanya saya suka kualitatif gitu, walaupun dalam pelaksananya saya juga pusing sendiri sih, gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak pusing kita nggak belajar gitu. Dan bersyukur teman-teman di Unsia, yang teman-teman dapat dosennya bukan dosen kaleng-kaleng ya, dosen yang memang benar-benar mendorong kita, mempush kita untuk ketika kita belajar, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pelajari, bertanggung jawab terhadap topik yang kita pilih, bertanggung jawab terhadap metode yang kita gunakan, gitu ya. Berikutnya, Mbak Mika, silakan. Nah, ini tips dan trik yang gampang aja, karena kebetulan saya mengambilnya studi kasus. Jadi, antara lain, seperti yang saya bilang tadi, selain mencintai topik itu, pilih kasus yang relevan dan menarik. Relevan dalam arti relevan dengan ilmu komunikasi ya, gitu ya, karena kita anak komunikasi. Kemudian lakukan studi literatur yang komprehensif, dan susun kerangka penelitian yang jelas, dan kumpulkan data dari berbagai sumber, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, buku-buku, dan lalu analisis data secara mendalam, dan setelah itu hasil penelitiannya dilaporkan secara detail dan terstruktur. Dan last but not least, pilih narasumber kunci, narasumber utama yang memang bisa memperkaya penelitian kalian. Kan suka dengar nih selentingan di luar kalau kalau anak-anak kualitatif mah penelitiannya mengarang indah. No, itu jangan ditiru. Jangan dilakukan. Ketika lakukan wawancara, benar-benar melakukan wawancara dengan orang yang nyata, bukan dengan orang yang fiktif ya, bukan dengan hasil mengarang indah kalian, tapi memang kalimat-kalimat yang apa namanya data yang kalian tuh
narasi yang kalian ceritakan memang berasal dari hasil wawancara dengan responden. Oke, aku berapa lama lagi ya waktunya ya, Kak Mika? 3 menit lagi, Kak Sinta. 3 menit lagi. Oke. Ini singkat aja gitu ya. Aku mau kasih tahu cuplikan dari tugas akhirku kemarin yang dengan bangga aku kerjakan karena murni dikerjakan sendiri. Silakan berikutnya. Nah, ini aku maksud ketika kita sudah menemukan topiknya. Nah, ini kan judulnya itu interaksionisme simbolik dalam komunikasi manusia dan hewan. Studi kasus pada praktik animal communicator. Nah, ini terima kasih untuk Bu Novi, Bu Ocha, Pak Iksan, dan Bu Dinda yang telah membantu dalam penulisan TA ini. Nah, ini kalau kita lihat itu di awalnya bisa digedein, nggak apa-apa kali ya, Mik ya? Ini yang dimaksud dengan kerangka pemikiran ya, teman-teman ya. Jadi kan awalnya saya mau membahas fenomena animal communicator sebagai medium komunikasi antara manusia dengan hewan. Nah, itu berarti yang akan saya teliti adalah animal communicator dan hewan peliharaan. Kemudian pertukaran pesan yang terjadi antara animal communicator dan hewan peliharaan ditelaah dari teorinya interaksionis simbolik oleh George Herbert Mead. Setelah itu makna yang dihasilkan dan kemudian menghasilkan judul interaksionisme simbolik dalam komunikasi manusia dan hewan. Nah ini teman-teman kalau yang menyukai memang jadi untuk topik TA itu nggak mesti kita bergerak nggak hanya dalam korporat, bisa juga meneliti mengenai media massa. Seperti kan teman-teman juga banyak yang ngambil film atau yang media framing, tetapi juga bisa mengaplikasikan teori komunikasi itu sendiri gitu ya. Komunikasi antara misalnya kalau teman-teman mau meneliti apa namanya ya, komunikasi jarak jauh, telepati, itu boleh dilakukan asal memang landasannya kuat, datanya ada, dan teori yang dipakai memang relevan. Oke, berikutnya. Nah, ini kerangka penelitiannya seperti apa ya? Jadi setelah mengetahui jenis penelitiannya, yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mulai kumpulkan data. Ada data primer, data sekunder, mulai pilih subjek dan objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian pemilihan narasumber ini berdasarkan perannya sebagai apa? Narasumber kunci atau narasumber utama. Setelah itu mulai melakukan pengumpulan data melalui wawancara, melalui observasi, dokumentasi literasi, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan data, penyajian data, dan reduksi. Jadi dari semua hasil wawancara, dari semua hasil literasi yang kita baca itu, reduksi yang relevan dengan topik kita. Dan setelah itu dilakukan triangulasi data, dan sebentar, mohon maaf, dan disajikan kepada dosen penguji. Sebentar, saya harus menyuruh anak-anak saya diam. Siro. Oke, berhasil. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sharing bagaimana saya mengerjakan tugas akhir dalam satu semester ini, dan itu terakhir adalah dokumentasi ketika sidang. Nah, ini sesudah diumumkan saya lulus ya dengan banyak revisi. Nah, itu Bu Dinda tersenyum manis gitu karena beliau dosen pembimbing saya. Oke, kurang lebih itu aja sharing dari aku, teman-teman. Buat adik-adik kelas yang mau tanya-tanya, I'm willing to help you. Nggak usah takut menjalani ini, nggak usah takut kalau misalnya, Kak, gimana kalau saya dapat Bu Novi sebagai dosen penguji? No, 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 no. Nggak usah takut, nggak usah takut. Bu Novi itu human, seperti kita. Cuman bedanya beliau itu pintar, jadi kamu jawabnya jangan ngaco-ngaco, udah gitu aja ya. Buat teman-teman yang suka yang nanti dapat dosen pembimbing Bu Novi juga, I think is honor gitu ya, karena nanti kalau menurut saya ya, kita tuh akan benar-benar belajar gitu loh teman-teman. Jadi merasakan bahwa Unsia tuh bukan universitas kaleng-kaleng lah. Emang di sini tempatnya kita belajar benar-benar dan mudah-mudahan termotivasi untuk bisa seperti Bu Novi dan dosen-dosen yang lain ya bisa lanjut S2 bahkan S3. Itu aja, Mbak Vena. Thank you ya. Terima kasih semua. Thank you, Kak Sinta, atas pemaparan sama sharingnya benar-benar bermanfaat banget gitu ya, Kak. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan karena nanti ada door prize di akhir. Mohon izin untuk menjawab, untuk membacakan dulu komentar dari Kamu Jiati. Izin bertanya, banyak mahasiswa sering bingung saat menentukan metode penelitian yang tepat untuk tugas akhir, terutama ketika harus memilih antara pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Menurut para dosen dan alumni, bagaimana cara memahami karakteristik metode penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian?
Dan langkah konkret apa saja yang bisa dilakukan sejak awal agar proses penyusunan metodologi menjadi lebih fokus dan tidak membingungkan saat masuk ke tahap analisis. Izin Bu Novita, boleh bantu untuk jawab? Oke, pertama baca. Kenapa? Karena saya bisa katakan bahwa sebagian besar topik yang diangkat itu pasti udah ada yang existing kan. Kamu lihat the pattern biasanya ya ini triks ya, karena kan kalian hanya punya satu semester yang which is 6 bulan pasti sangat beda dengan saya melakukan PhD untuk 4 tahun untuk satu topik. Depth-nya pasti beda ya. I personally nggak ngerasa bahwa mixed method is enough time within one semester. Jadi baiknya kalian decide from the beginning kamu mau pakai quali atau quanti. Tapi again, salah satu trik yang bisa kamu lakukan adalah baca. Dari baca itu kamu bisa lihat untuk topik kamu kebanyakan mereka menggunakan apa. Ya, itu one of tips yang bisa mengefisiensi waktu kamu ketika kamu mau decide whether you take this on dengan kualitatif atau kuantitatif. Seharusnya saya bisa jawab, sudah cukup menjawab itu ya. Terima Cinta kasih kalau mau Bu nambahin Novita. silakan. Mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan mahasiswa yang sedang hadir. Oh ya, untuk analisa, saya jujur, saya kan ngalamin ya S1, S2, S3. Saya boleh katakan bahwa ketika kamu tidak begitu taking serius soal metodologi, kamu akan cukup kesulitan ketika melakukan analisa. Akhirnya yang terjadi adalah you make assumption. Dan remind yourself, assumption is not validate. Kamu nggak bisa memvalidate assumption kamu, kecuali kamu punya data, kecuali kamu punya evidence, kecuali kamu punya support reference. Ya. Jadi ketika umpamanya kamu wawancara seorang lah, terus habis itu kamu dalam diskusi kamu memberikan point view kamu, tapi kamu tidak bring up the evidence di dalamnya, itu akan tidak bisa dijustifikasi, nggak bisa divalidasi. Karena itu ketika umpamanya saya ambil satu contoh, saya ngambil yang nggak terlalu takes time ya. Jadi umpamanya kamu ambil kualitatif, lalu kamu melakukan in-depth interview, mempelajari soal, mengeksplorasi tentang pengalaman orang, pendapat orang, bla bla bla. Kamu menggunakan analisa tematik. Tematik itu salah satu yang paling sederhana yang bisa diterapkan di dalam kuantitatif. Kenapa? Karena dari situ kamu bisa lihat kecenderungan orang-orang yang kamu interview itu, apa sih yang mereka sampaikan di dalamnya? Apa sih perspektif mereka terkait satu topik yang kamu diskusikan atau interview ke mereka? Dari situ kamu bisa menarik suatu kesimpulan di dalam diskusi kamu, disertai dengan evidence ya, statement-statement yang kamu cite dari hasil interview kamu di dalam diskusi kamu, gitu loh. Itu yang saya perlu sampaikan, kalian mesti aware bahwa jangan pernah underestimate the key point dari metodologi dan analisa. Itu harus bring up together di dalam proses penelitian kamu. Ya. Supaya apa? Supaya kamu punya argumen yang valid di dalam diskusi ataupun hasil result finding kamu nantinya. Ya. Ada tambahan lagi, Bu Novita, atau sudah cukup? Saya rasa cukup kecuali kalian mau bertanya lagi. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi untuk pertanyaannya? Mungkin kita gantian nanya sama peserta ya. Di situ ada Mas Pandra.
Saya semangat Mbak, walaupun nggak selesai sampai sekarang. Nah, mungkin Mas Pandra bisa sharing nih, kendalanya di mana? Jadi kita bisa bisa bantu nih, gitu ya. Boleh ya Mas Pandra, habis itu baru ke Mika ya. Oke, Ke kalau Mas. Mika dulu kayaknya deh, Oke, Kak baik. Sinta. Oke, halo, selamat malam. Saya Mika Hana dari semester 1 semester sama Kak Siska lagi sama Kak Sinta ya Kak ya. Udah jarang kita ketemu sama Kak Siska sama Bu Novita juga. Oke, saya mau bertanya simpel aja. Ini pertanyaan juga yang mungkin teman-teman juga pada relate. Sebenarnya kan kadang tuh kita merasa bahwa metodologi metodologi yang kita sudah buat itu kita rasakan benar ya, tapi akan terus terjadi perubahan karena mungkin dirasa dari para dosen kurang lah, mungkin belum masuk ke judul kita lah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara kita benar-benar tahu kalau judul yang kita berikan ini metodologinya tuh harusnya seperti ini. Bagaimana caranya supaya bisa connect jadi satu gitu loh Bu. Misalnya topiknya nih katakanlah pengaruh Blackpink pada anak-anak TK gitu ya, kan sekarang anak TK juga pada yang suka Blackpink dan sebagainya. Nah seperti itu mungkin bagaimana sih metodologi yang pas untuk judul tersebut. Terima kasih. Kalau udah ngomong pengaruh berarti itu kuanti apa kuali? Kuanti Bu ya. Oke. Sekarang pengaruhnya apa ke TK? Ke anak TK? Apanya? Apakah dressnya kah? Apa cara ngomongnya kah? Apakah dia ngikutin lagunya? Itu kan juga masih spesifik ya. Artinya gini, ketika kita melakukan penelitian, ya kita harus kritis. Kritis dengan diri kita sendiri dan kritis dengan apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari gitu loh dalam prosesnya itu. Jadi dan saya sendiri ngerasa bahwa oke, kita butuh taruh judul di dalam proposal kita, tapi terkadang it might be tweak in the end karena apa? Karena kalau dari pengalaman saya baru assure soal teori yang mau saya pakai itu justru setelah saya ngambil data. Memang in the beginning ketika proposal kita buat kita harus adalah gambaran ground teorinya segala macam. Tapi kan again, your phase is still hypothesis. Masih initial. Ini kira-kira kayaknya saya pakai ini cocok, ya kan? Ketika kamu, istilahnya simple way gini, kamu kan kalau umpamanya punya planning itu baru ketahuan hasilnya kalau udah kamu lakukan kan, udah kamu jalanin, benar? Tapi ketika kamu mau memplanningkan itu, merencanakan itu kan kamu bikin estimasi-estimasi. So put yourself when you writing a proposal, you make an estimation. Paham yang saya maksud? Jadi teori kamu mengestimasi bahwa ini kayaknya relate-nya sama teori ini. Nanti metodologi kira-kira akan seperti ini. Tetapi again, karena ini satu semester dan kalian sebenarnya juga tidak punya cukup waktu untuk terlalu in-depth ke dalam literatur review. Tapi bukan berarti kamu nggak menulis proposal dengan simply bahwa oh ini kira-kira doang, nggak gitu juga gitu loh. Tetap aja kamu harus benar-benar baca at least minimal 10 sampai 20 reference. That's my suggest. Minimal. Ya, 10 sampai 20 reference. Dari situ kamu bisa perhatikan patternnya, kamu lihat bahwa studi tentang ini biasanya menggunakan metode apa, menggunakan teori apa, itu kamu taking note aja. Taking note, terus setelah itu kamu pikirkan kira-kira di mana kamu akan menaruh itu di dalam proposal kamu. Masalah judul, biasanya sih nggak akan terlalu berubah banyak, berubah mungkin in the end, tapi don't worry about that, it's more like the prosesnya aja yang kamu lebih fokus daripada mikirin soal judul. Kalau saya ya, gitu. Menjawab Mika? Sangat Mungkin Sinta menjawab kalau Bu. mau nambahin silakan, kan pengalamannya baru kemarin tuh. Iya, seperti kata Bu Novi itu kan awalnya saya pakai fenomenologi. Tapi setelah di sidang dan di review ulang memang lebih masuk ke studi kasus karena fenomenologi itu saya kurang dalam
menggali pengalaman animal communicator yang didapatkan dari komunikasi dengan hewan tersebut. Jadi setuju dengan Bu Novi, seiring berjalannya waktu pengumpulan bahan itu nanti bisa menentukan sih, Mika. Jadi eh, lagi-lagi di awal tuh apa ya, jangan terfokus pada judulnya, tapi fokus pada sejauh mana data yang kalian kumpulkan gitu. Nanti seiring dengan waktu kan, ketika berdiskusi dengan dosen, jadi bisa tahu metode yang paling tepat itu apa. Dan jangan jangan pernah ini ya teman-teman, jangan merasa harus perfect dari awal. Nggak ada yang perfect dari awal. Makanya saya ketawa aja kalau ada yang dengar mau ngerjain skripsi dalam semalam, itu hal yang mustahil gitu ya. Nggak akan ada yang perfect dari awal. Bahkan sesudah sidang nanti pun, percaya deh, nggak akan dianggap perfect juga tugas kalian itu. Pasti akan ada revisi, pasti nanti akan ada keinginan untuk lebih memperbaiki, lebih berkembang. Jadi kumpulin aja dulu bahan-bahannya ya Bu Novi ya. Baru nanti dari situ bisa tahu lagi kemana harus melangkah. Stepnya seperti apa. Makanya kalau teman-teman mau serius melanjutkan kuliah sampai Bu Novi itu, ya wajar sih ada penelitian yang bertahun-tahun. Nah, Kak Jadi saya itu Sinta pribadi. sekalian nih, kalau Ya, dari pertanyaan dari Kak Beatrice ya, jadi kalau menjadikan pengalaman pribadi sebagai latar belakang penelitian bagaimana nih Kak? Maksudnya saya gimana? pribadi menggunakan latar belakang pribadi, Bu Novi. Karena saya sendiri juga animal communicator, tapi memang di dalam penelitian ini saya mengosongkan diri sedemikian rupa, jadi eh, lebih berfokus pada pengalaman animal communicator yang lain. Jadi boleh pakai pengalaman pribadi, asal memang relevan dengan komunikasi, relevan dengan teori yang mau diambil, relevan dengan topik yang mau diambil. Jadi kalau kalau saya pribadi sih tidak masalah ya, kalau memang itu bisa berkontribusi untuk ilmu komunikasi. Tapi seperti tadi kata Bu Novi bilang, jangan pernah berasumsi. Jadi apapun yang kalian tulis dari bab 1 sampai bab 5, make sure ada datanya. Make sure berdasarkan kajian dan analisis data yang teman-teman kumpulkan, bukan dari asumsi pribadi ya. Itu kuncinya di situ. Ya, jadi kalau terkadang pengalaman pribadi itu memang bisa di-develop, ya. Karena gini, banyak kok contoh karena pengalaman pribadi selain Sinta tadi ngomong. Karena pasti ada the gap. Kamu sebagai animal communicator mungkin juga ada curiosity kenapa this one doesn't work, this one work. Ada sesuatu yang membuat kamu ingin exploring atau mengdevelop itu menjadi lebih baik. Nah, disitulah sebenarnya penelitian itu dilakukan. It can be coming from your curiosity, it can be coming based on your experience, can be coming from anything. Saya waktu ngambil data PhD yang saya ambil satu di Papua, yang satu di Sragen, saya memilih Papua itu karena out of my curiosity. Saya selalu berpikir kenapa Papua itu selalu menjadi provinsi yang tingkat kemiskinannya paling di bawah. Apakah hanya simply because they are in the remote area gitu loh. Apakah memang pembangunan di sana itu tidak diperhatikan kah gitu loh. Tapi kan curiosity itu tidak bisa terjawab sampai saya memang mengambil data di sana kan. Kan ada hipotesa, pasti kamu ada hipotesa. Another thing adalah kalau umpamanya kamu melakukan penelitian based on your experience, dari pengalaman-pengalaman, let's say, oh ini komunikator biasanya menggunakan teknik hipotesis. Benar ya, kamu kemarin ngomongnya gitu ya. Hipotesis itu jangan kamu pakai berdasarkan your experience. Oh ya, kan pengalaman saya, hipotesis itu paling efektif untuk bisa mengajari animal. No, you need to find your support reference. Yang ngomong itu siapa aja. Karena again, it's a science, ya, bukan opini. Di dalam penelitian, we don't care your opinion. We need validation. We need evidence, we need data. Jadi itu tempel di kepala kamu. Kalau kamu nggak punya data, kamu nggak punya reference, don't put in your paper. Ya. Karena kamu mesti memvalidasi itu dan mesti memiliki karena kamu menulis itu untuk memberikan argumen. Argumen tanpa data, argumen tanpa reference is similar with bullshit. Itu bahasanya. Tapi gimana cara mencari reference ya? Umpamanya kamu sebenarnya sekarang tuh enak loh. Saya S2
Dulu belum secanggih sekarang internet. Belum ada malah internet. Handphone masih cuma pakai buat telepon. Jadi saya mesti ke perpustakaan cari buku, literally physical buku, yang will take a lot of time. Tapi kalau sekarang kamu cuma simply typing di internet, cari teori terkait dengan pamannya, apakah animal communicator itu menggunakan telepati. Dia akan keluar tuh nanti referensinya segudang. Tinggal kamu pilih yang kira-kira mana yang paling relevan dengan penelitian kamu. Just be creative aja gitu. Tapi one more thing ya, saya tidak melarang kamu menggunakan ChatGPT, which is sometimes is help you in the brainstorming. Tapi doesn't mean that you copy paste everything in the ChatGPT. Karena ChatGPT juga nggak fully reliable. Kamu harus benar-benar paham sebenarnya pertanyaan kamu apa. Dan mostly you don't. Ya. Jadi cross check setiap kali kamu menggunakan ChatGPT, kamu brainstorming sama ChatGPT kamu cari lagi referensinya. Jangan cuma take it out and then put in your proposal. Itu bisa kebaca. Kalau yang baca ya. Tapi at least saya bisa baca itu. Gitu. Sudah menjawab? Terima kasih Bu Novita. Ini ada tambahan lagi nih dari Kak Awindani. Apakah ada strategi ataupun cara menganalisa yang baik dalam menulis suatu topik yang kita teliti dan juga cara mengelaborasi beberapa paper serta teori yang kita pakai atau yang ingin dijadikan referensi? Terima kasih sebelumnya. Kamu tahu mind mapping kan ya? Tahu mind mapping? Jadi kalau mind mapping itu kan kamu punya tema utama di paling atas. Paling atas nanti dia akan turun-turun ke bawah. Bisa juga jadi dari tema besar itu umpamanya kamu mau nge-review literatur ya. Dari the second layer-nya kamu tulis, kamu baca siapa aja referensinya. Ya, umpamanya komunikatif rationality, cognitive action, itu ada Habermas. Nanti Habermas ngomong apa? Buat satu kalimat aja, atau 2 kalimat maksimum. Terus siapa lagi yang ngomong? Siapa lagi? A, B, C, D. Let's say, kamu mau ambil sekitar 3 apa 4 orang scholar di situ, kamu taruh di situ. Nanti dari situ tuh kamu bisa turunin lagi. Itu sebenarnya salah satu cara yang bisa bantu kamu untuk memetakan bagaimana membaca reference itu. Untuk memahami bagaimana connection-nya. Ya, ada sekarang AI yang sekarang juga bisa melihat connection antara satu artikel dengan artikel lain. Untuk melihat trennya, itu saya nggak tahu apa kalian familiar, ada yang namanya disebut bibliometrik. Ya, itu semacam apps yang bisa memetakan dan melihat kecenderungan tren topik yang dibahas terkait dengan topik utama kamu. Ya, karena contohnya gini, umpamanya saya ambil contoh COVID-19 ya. COVID-19 itu tema besarnya. Isunya kan macam-macam. Ada soal penolakan vaksin, ada soal kampanye komunikasinya, ada soal hoax-nya, ya. Itu akan nanti akan dipertanyakan di dalam kepala kamu mau bahas yang mana? Apakah kamu mau lihat isu hoax-nya? Nah, nanti kan kamu tinggal lihat di reference, kamu ngambil teori siapa nih yang bicara hoax. Kamu catat si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Ya. Nanti kalau kamu mau lebih rigid bicara paradigma, tadi balik lagi positif, konstruktif, sama kritis, kamu mau memposisikannya sebagai apa? Mau mengkritisinya kah? Atau lebih memahaminya kah kenapa hoax itu terjadi? Atau kamu mau mengkritisi bagaimana umpamanya pemerintah merespon isu-isu hoax itu dan apa encounter-nya, bagaimana mereka men-tackle itu dalam kampanye sosial komunikasinya untuk mereduce dampak dari isu hoax tentang COVID. Ya, itu tinggal nanti kamu tinggal dipetain aja. Ya, it's not that simple, tapi itu the flow-nya can help you to
to guide you gimana kamu nanti membreakdown-nya. Itu juga yang akan membantu kamu di dalam membuat interview protokol. Ya, seringkali yang ditemui adalah ketika kamu menginterview orang, kamu nggak tahu mau nanya apa. Akhirnya ngobrolnya malah kemana-mana. Tidak ada guideline yang dipakai. Dan itu dibantu kalau kamu punya literatur yang cukup baik. Ya, untuk bisa lihat, oh, dari si literatur A, dia fokusnya untuk bahas tentang ini. Umpamanya, isu hoax, dia mau lihatnya dari apa? Dari perceptual bias-nya yang terjadi, atau optimistic bias-nya, atau dia melihat dari social amplified risk-nya yang terjadi di dalamnya. Itu adalah akan mengkerucutkan dan membantu kamu untuk memfokuskan bagaimana kamu mau bertanya gitu loh. Apa yang mau kamu tanyain? Kebayang? Siapa yang nanya tadi tuh? Mbaknya coba suruh ngomong, Mbak, yang nanya tadi. Kak Awinda Riawan, Bu Ya, Novita. paham nggak yang saya jawab? Mbak Linda, Iya Bu, sudah jelas. Terima apa kasih yang Bu. jelas? Jadi gimana menurut kamu? Kalau sejauh ini sih sebenarnya ini saya pendapat pribadi ya Bu. Kalau sejauh ini saya itu pakai pemetaan pakai Excel sih untuk Ya nggak apa-apa, pakai apa aja Aha. bisa. Itu kan preference ya. Cuman maksudnya intinya adalah kamu perlu memetakan literatur-literatur yang udah kamu baca untuk bisa melihat bagaimana itu diteliti sebelumnya dan bagaimana itu bisa di-develop di dalam penelitian kamu. Yaitu yang kita bicara soal knowledge gap. Kebayang? Kebayang Bu. Oke. Ada Hopefully ya. tambahan lagi, Kak Winda? Sudah cukup. Oke. Kak Pandra nih, ada yang mau ditanyain nggak nih? Karena dia tulis di kolom komentar katanya nggak selesai-selesai sampai sekarang karena pengaruh politik internal dan eksternal di daerah saya. Perubahan iklim politik yang saya andil di dalamnya membuat kuliah menjadi terhambat. Saya nggak paham Pak Pandra, mendingan ngejelasin, saya nggak clear itu apa maksudnya. Apa hubungannya pengaruh politik sama perkuliahan Bapak? Izin menjawab Bu Novi, kayaknya ini manajemen waktu beliau aja sih. Jadi terhambatnya karena nggak bisa memanajemen waktu untuk bimbingan sama dosen. Mungkin seperti itu kali ya, Iya. Mas Indra ya. Kalau gitu don't take a blame dengan dia nggak selesainya itu masalah pribadi ya, nggak ada hubungannya dengan, karena ya memang yang sering kali saya temui adalah kalian nggak cukup apa namanya ya, termotivasi secara fully untuk mau benar-benar menyelesaikan gitu loh. Sehingga every time terima revision, terima koreksi, itu udah mental down duluan gitu loh. Dan itu harusnya nggak perlu terjadi gitu loh. Kalau emang kalian mau menyelesaikan. Karena kan saya termasuk pembimbing yang I will check you and give you the input if you want to making progress. Jadi effort itu harus dari kalian, bukan dari saya. Saya nggak akan tuh namanya ngejar-ngejar mahasiswa untuk cari mereka kemana, kenapa belum nongol, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. No. Kalian udah dewasa, bukan yang perlu di nursing. So, manage your own time. Gitu loh. Jadi, ya nggak usah bawa-bawa persoalan di kantor atau persoalan pribadi di dalam perkuliahan, karena it's not correlated gitu loh. Be profesional aja, toh juga kalian tidak pernah berharap ketemu dosen yang kerjanya curhat mulu juga kan, gitu loh. With their problem, no, you don't care. Nobody care. Jadi sama. Jadi be profesional aja, kamu posisikan sebagai you as the mahasiswa yang memang mau menyelesaikan skripsinya dan kewajiban pembimbing yang membimbing kalian untuk bisa menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu.
Izin Bu Novita, sepertinya ada yang terlewat di kolom komentar saya tadi dari pertanyaan dari Kanur, Bu. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, dalam proses menyusun tugas akhir, seringkali saya itu hanya ikut arahan pembimbing ini Bu. Soal metode penelitian tanpa benar-benar paham dasar akademiknya itu seperti apa. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu cara menyesuaikan pilihan metode penelitian dengan tujuan dan rumusan masalah supaya saya ini bisa yakin bahwa metodologi yang saya pilih itu benar tepat secara ilmiah dan juga selaras dengan standar penelitian di tingkat internasional maupun nasional. Tunggu, saya sharing lagi deh. Oke, Mbak Nur, metodologi itu seperti kamu tahu itu ada di bab 3. Benar? Mbak Nurnya ada nggak? Ntar saya jawab orangnya nggak ada. Cuman online doang. Mbak Nurnya ada nggak? Yang tadi bertanya. Sepertinya udah nggak ada deh Bu. Saya cek di partisipannya. Oke, ini buat yang lain ya. Seperti kalian tahu metodologi itu ada di bab 3. Ya, jadi artinya dia baru bisa didefine setelah kamu punya data, ya, data yang terkait sama kasus kamu. Artinya gini, Pamela kamu mau ngomongin soal pengaruh sosial media terhadap tingkat kriminalitas, pamannya, ya. Kan berarti kan data apa sih yang mau kamu tampilin di situ pertama? Data kriminalitasnya, lalu sosial medianya. Itu kan melihat korelasi dua elemen itu kan kamu butuh data dan juga ada beberapa referensi yang yang kamu perlukan bahwa memang ada penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa ada korelasinya dari sosial media atau game yang seringkali dipakai mempengaruhi tingkat kriminalitas seorang karena secara psikologi kognitif mekanismenya dia tereksposur dengan gambar-gambar kekerasan yang ada di dalam game. Ya, itu kan masih ada data. Jadi sebelum kamu ngomongin ke metodologi, kamu tuh mesti make sure bahwa kamu punya data, kamu tahu kira-kira referensi atau penelitian sebelumnya itu sudah melakukan apa saja, ya. Dari situ kan kamu bisa lihat. Tadi saya udah bilang, kebanyakan menggunakan patternnya menggunakan metode apa? Apakah kuanti, kuali? Siapa yang kamu interview, key actor-nya? Itu kan kamu bisa identify, bisa di mapping. Sebelum kamu akhirnya membawa itu di sectionnya metodologi. Kejawab? Ya, jadi daripada kamu langsung jump in ke metodologi, oh saya mau lihat pengaruh game terhadap tingkat kriminalitas mahasiswa atau itu kamu kayaknya saya pakai kuanti aja gitu. Enggak sesimpel itu gitu loh. Prosesnya kamu harus mengikuti beberapa step yang tadi saya sebut. Harus kamu make sure bahwa udah ada existing study sebelumnya kamu pelajari apa aja yang perspektif-perspektif yang sudah ada di dalam referensi tersebut dan data yang kamu punya. Ya, dari usia demografik kah, gender kah, pengguna gamesnya, terus tingkat kriminalitas di usia tersebut itu bisa menjadikan dasar data awal bagaimana kamu mengeksplor further tentang studi tersebut. Kebayang? Ada yang mau bertanya? Sudah jawab tuh Bu, sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Peserta webinar malam hari ini? Mungkin Bu Novita ada tambahan lagi? Enggak, too much information juga nggak bisa di-digest in the end. Jadi saya rasa sih dari saya cukup ya.
Kalian ikutin aja yang tadi saya bilang, make sure kamu baca, kamu punya data, kamu tahu existing studi sebelumnya apa, lalu kamu lihat petakan seperti apa mereka melakukan studi tersebut. Itu starting point yang akan membantu kamu untuk untuk menetapkan metodologi yang mau kamu pakai nantinya dan analisanya yang dipakai. Oke, terima kasih Bu Novita untuk penjelasannya dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya. Sudah berakhir sepertinya sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman atau partisipasinya untuk yang sudah aktif di dalam kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan semuanya dan semoga jawaban dari narasumber kita bisa memberikan pencerahan. Sebelum kita lanjut ke penutupan, izinkan saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Pengisian absensi ini bersifat wajib sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat peserta webinar. Jadi pastikan teman-teman mengisi data dengan benar dan email yang benar. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Dr. Novita Hardeani Sari, STMT PhD, dan Kak Sinta Tiara, SIKOM, atas materi yang sangat komprehensif, jelas, dan mudah dicerna. Melalui sesi hari ini, kita sudah sama-sama belajar bahwa metodologi penelitian bukan hanya formalitas, tetapi fondasi yang penting dalam setiap karya ilmiah. Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan tujuan, pertanyaan penelitian, dan jenis data yang dikumpulkan. Kita juga harus memahami perbedaan antara pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran agar tidak salah langkah sejak awal. Dan yang tak kalah penting, menulis bab metodologi harus dilakukan dengan sistematis, runtut, tidak harus rumit, yang penting tepat sasaran. Webinar hari ini sekaligus menjadi lanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu ngulik ide penelitian dari bingung jadi beres. Jika sesi lalu kita fokus pada pencarian dan pemantapan topik, maka hari ini kita belajar bagaimana mewujudkan ide itu dalam rancangan penelitian yang jelas dan akademis. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa membantu teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi agar tidak hanya lulus tepat waktu, tapi juga bangga dengan hasil karyanya sendiri. Jangan lupa bahwa proses menulis skripsi itu bukan perlombaan, tapi perjalanan intelektual yang bisa dinikmati jika dijalani dengan strategi yang tepat. Untuk 4 pertanyaan terbaik, saya pilih tadi ada Kakak Mujiati, lalu ada, sebentar, saya baca di kolom komentar dulu. Ada Kak Beatrice, Kak Nur, sama Kak Awirunda. Nanti dibantu sama panitia untuk mendapatkan door prize. Akhir kata, saya Fana Deliandini mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau hal-hal teknis yang kurang berkenan selama jalannya acara webinar ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Tetap semangat, jangan takut, bab 3, dan semoga tugas akhir kalian semua berjalan lancar sampai ke meja sidang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses semuanya. Ya, terima kasih Bu Novi, terima kasih Bu Ocha. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Kak Sinta. Sukses selalu buat semua. Good Makasih Sinta. night. Ya.